Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran informatika. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pemrograman. Adapun pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat pemrograman sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel. Dengan pemrograman yang akan kita pelajari pada hari ini, kita bisa membuat progres pekerjaan kita. Progres itu adalah sampai di mana atau sampai berapa persen kita sudah melakukan pekerjaan kita, atau juga bisa kita membuat progres kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, atau kita akan membuat progres kalian sebagai seorang pelajar bisa membuat progres mapel apa saja atau tugas-tugas apa saja yang sudah saya selesaikan sepanjang minggu yang sudah dilalui. Baik, akan saya berikan contoh. Kita langsung ke Excel saja. Ini contoh progres pembangunan rumah, di mana pekerjaannya adalah pemasangan fondasi, pemasangan dinding, pemasangan kusen, pemasangan rangka atap, pemasangan genteng, instalasi listrik, dan pemasangan keramik. Progres akan kelihatan kalau kita klik di kotak checkbox. Ini namanya checkbox atau kotak centang ya. Seandainya misalnya kita sudah menyelesaikan pemasangan fondasi, dicek, maka progresnya akan kelihatan di sini. Kemudian pemasangan dinding sudah, kita cek ya. Kemudian pemasangan kusen sudah, kita cek sudah 43%. Pemasangan rangka atap kita checklist, dan seterusnya. Artinya kalau ada yang tidak, misalnya ini akan berkurang. Saya berikan contoh lain. Ini adalah konkret yang saya lakukan hari ini. Kalian akan bisa melihat. Saya akan besarkan di sini. Contohnya adalah ini. Di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari saya, hari Sabtu tanggal 2 Maret, nama saya, kemudian nomor absen 19 misalnya. Saya membuat 10 daftar rencana kegiatan. Ada 10. Misalnya saya sudah menyelesaikan ini, doa pagi bersama keluarga misalnya. Sudah menyelesaikan bersih-bersih rumah, membantu bersih-bersih rumah, mandi pagi, tapi tadi misalnya tidak sempat melihat televisi, juga tidak sempat ke tempat cucian motor karena ada kegiatan mendadak, ya tidak saya centang. Kemudian ini penting, menjenguk orang sakit, kemudian refreshing, mendengarkan musik, jadi sempat pergi ke Jepara, pulang, dan pengembangan diri untuk belajar. Jadi progres yang saya kerjakan pada hari ini adalah 80%. Bagaimana cara membuatnya? Kalian simak dengan baik. Saya akan memberikan contoh dari kegiatan yang saya kerjakan hari Sabtu kemarin tanggal 2 Maret 2024. Kita langsung. Jadi nanti kalian bisa membuat rancangan progres apa yang kalian kerjakan. Seperti ini ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Tulis harinya, tanggalnya, kemudian nama, nomor absen. Terserah ini nanti rencana kegiatannya tidak harus
10 kegiatan, boleh lebih, boleh kurang. Tapi harapan saya adalah lebih dari 5 kegiatan. Dan ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, juga kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain. Direncanakan, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita mulai. Bagaimana cara membuatnya? Kita ikuti dengan baik. Yang pertama, pastikan bahwa di komputer itu ada developer-nya, ya. Ada menu developer-nya. Mungkin kalian bertanya, kalau tidak ada developer-nya bagaimana, Pak? Oke, ikuti saja bagaimana cara menampilkan menu developer yang ada di menu bar. Caranya adalah klik file, kemudian klik option. Di sini ada namanya customize ribbon, ya. Customize ribbon. Ya, ada customize ribbon. Kalian cek di sini. Kalau di sini developernya sudah tercentang, ini ya, itu berarti sudah ada menu di sana. Tapi kalau belum, dicentang saja, diklik namanya checklist pada checkbox, pada box, ya, checkbox namanya, ya. Kemudian terus di oke. Maka di sini akan ada developernya. Baik, kita klik developernya, kemudian klik insert, kemudian kita cari, ini namanya lah checkbox, ya, checkbox atau form control. Kita klik, kemudian kita membuat kotaan di sembarang tempat, iya, itu. Ini sudah jadi. Kalau kita ingin besarkan, dibesarkan saja. Nah, kemudian kita buang kata atau teks checkboxnya dengan cara diklik kanan, kemudian klik edit text, kemudian di delete, ya, di delete, tombol delete tekan sampai selesai. Kemudian ini dikecilkan, ya, secukupnya saja, tapi jangan terlalu kecil. Setelah itu kita pindahkan, klik kanan dulu boleh, kita pindahkan. Bagaimana cara memindahkan? Nah, ini kalau ini sudah berubah menjadi seperti ini, bisa kita pindahkan, ya. Kita pindahkan di sini, di tengah-tengah. Oke, baik, iya. Setelah kita pindahkan di tengah-tengah, kemudian kita klik bebas, kemudian kita klik lagi, tapi jangan kita klik checkboxnya, kemudian kita copy ke bawah, ya, kita copy ke bawah. Nah, ini kan ada garis-garisnya, kita hilangkan garisnya, ya. Caranya klik kanan, klik format cell, kemudian border. Nah, ini garisnya kita buang saja. Kita oke. Kalau belum selesai, kalau belum hilang, kita gunakan cara lain, ya. Kita blok, ya, kita blok, ya. Kemudian kita kembali ke home. Di sini ada border, kemudian kita no border dulu, terus kita pilih border berikutnya adalah ini, outside border. Sudah jadi seperti ini. Pokoknya nanti jadi seperti ini. Kita upayakan dalam membuat pekerjaan itu yang bagus, yang rapi. Langkah berikutnya adalah kita membuat true and false di samping atau di kolom samping yang ada checkboxnya. Caranya adalah dengan cara klik textboxnya, klik kanan, ya, di klik kanan textboxnya,
kemudian klik format control, kemudian diklik cellingnya diklik, kemudian diklik sampingnya ini, terus di OK, dan seterusnya ya. Ini juga begitu, klik kanan, format control, klik sini, klik cellingnya dulu, kemudian klik sampingnya textbox tadi, kemudian klik OK, dan seterusnya. Sudah selesai. Jika sudah selesai, kita cek aja, kita checklist. Kalau kita sudah ada tulisan true atau false di sampingnya, itu berarti sudah betul. Checkbox kita sudah betul. Baik, berikutnya adalah memasukkan rumus yang ada di atas checkbox ya. Kita akan melihat persentase progresnya di sini. Kita masukkan rumus sama dengan ya, catat baik-baik, saya akan pelan-pelan. Count if sama dengan count if kurung buka, saya ulang ya, sama dengan count if kurung buka ya, count kurung buka, kemudian di ring, ini yang di ring ya, titik koma, kemudian true, kemudian kurung tutup, dibagi count ta, kemudian kurung buka, kemudian di blok ya, di blok item yang sudah kita buat ya, di blok semua ini selnya jadi blok, tidak ada perlu semua sini ya, di sebelah sini karena tulisannya di tepi sini, kemudian kurung tutup ya. Coba di enter, hasilnya pasti angka. Kalau masih angka, di format ya, diklik home, kemudian pilih format persen ya. Kalau ini misalnya nanti hasilnya masih angka ya, masih angka, nanti di format persen, contohnya seperti ini ya. Coba ini di general saja. Oke, nanti pasti angka ya. Ini angka ya, angka biasa, nanti di format persen saja. Oke, persen. Ini sudah kelihatan sebenarnya ya. Tapi mungkin kalian bertanya, bagaimana cara membuat warna tadi sehingga ada perubahan warna. Baik, cara membuat perubahan warna adalah diklik lagi, kemudian pilih conditional formatting. Ini ada apa namanya, drop down nah, kemudian kita pilih data bars. Bila kita pilih data bar, kemudian kita pilih more rulers, di sini ada tulisan tipenya automatic, diganti dengan number, diisi 0, value-nya 0. Kemudian di sini ada automatic lagi, number, value-nya diganti 1, value-nya diganti 1. Kemudian color atau warnanya yang nanti dinamis ya, angka colornya bisa dinamis, bisa bergerak ketika ada pergerakan persen. Kita pilih misalnya kuning ya, kuning ini ya, terus di OK
sehingga nanti kalau kita isi ada pergerakan warna. Doa pagi kita kerjakan, kemudian membantu bersih-bersih rumah kita kerjakan, mandi pagi oke. Tadi tidak sempat melihat televisi misalnya, tidak sempat tempat cucian motor misalnya, tetapi tetap ke tempat orang jenguk orang sakit, refreshing mendengarkan musik misalnya, pergi ke Jepara pulang dan belajar. Jadi ada 80%. Supaya ini tidak kelihatan, kita sembunyikan. Cara menyembunyikan tulisan ini adalah dengan cara ini, kolomnya diklik kanan, kemudian di hide. Ya, jadi demikian yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kali. Terima kasih.